Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Oka Agus Kurniawan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah model-model pembelajaran sejarah. Di sini kami kelompok 7 yang beranggotakan ada Agil Dila, ada Yusnia Aulia Ilmi, Ongki Bahtiar, dan juga ada Yuli Indah. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai model-model pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran sejarah. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian model-model pembelajaran kooperatif yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Next slide. Oke, menurut Anita Lie, model pembelajaran kooperatif ini merupakan model pembelajaran yang pendekatannya itu difokuskan pada penggunaan kelompok kecil gitu. Jadi peserta didiknya itu dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok kecil. Nah, yang bekerja sama untuk memaksimalkan kondisi belajar guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selain itu model pembelajaran kooperatif ini juga bertujuan untuk mengembangkan aspek keterampilan sosial sekaligus aspek kognitif dan juga aspek sikap dari peserta didik. Nah, model pembelajaran kooperatif ini guru mesti menciptakan gitu suasana yang dapat mendorong peserta didik agar saling membutuhkan. Nah, model pembelajaran kooperatif ini juga selain yang tadi ya dapat menciptakan juga interaksi yang saling asah, saling asi, dan juga saling asuh gitu. Jadi sehingga dapat terciptanya masyarakat belajar. Jadi peserta didiknya itu tidak hanya belajar dari guru, namun belajar juga dari sesama peserta didik. Nah, untuk pengertian mungkin sekian, dilanjutkan ke tujuan pembelajaran model kooperatif yang akan dijelaskan oleh Agil Dila. Kepada Agil, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan waktunya. Izinkan saya di sini untuk memaparkan materi saya mengenai tujuan pembelajaran model kooperatif. Nah, tujuan model pembelajaran kooperatif ini merupakan hasil belajar akademik siswa meningkat dan siswa dapat menerima berbagai keragaman dari temannya serta pengembangan keterampilan sosial. Nah, adapun tujuan pembelajaran kooperatif ini diantaranya ada 3. Yang pertama itu ada hasil belajar akademik. Nah, dalam pembelajaran kooperatif ini, walaupun mencakup berbagai tujuan sosial, itu juga meningkatkan prestasi siswa atau tugas akademik penting lainnya. Nah, dalam pembelajaran kooperatif ini, lebih unggul dalam membantu peserta didik dalam memahami konsep-konsep yang sulit dan meningkatkan nilai peserta didik pada proses pembelajaran. Nah, untuk poin yang kedua yaitu penerimaan perbedaan individu. Nah, tujuan lain dari model pembelajaran kooperatif ini juga ialah menerima luas orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuannya dalam memahami materi. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan sosial. Nah, tujuan penting lainnya yaitu untuk mengajarkan kepada peserta didik keterampilan bekerja sama dan saling membantu, mengajarkan keterampilan kolaborasi dan kolaborasi siswa. Nah, bila dibandingkan dengan pembelajaran yang lainnya masih belum bervariasi. Nah, model pembelajaran kooperatif ini memiliki keunggulan dengan dilihat dari aspek peserta didik, yaitu dengan memberi peluang kepada peserta didik agar mengemukakan dan membahas suatu pandangan dan pengalaman yang diperoleh peserta didik dalam proses pembelajaran secara bekerja sama dan merumuskan ke arah satu pandangan kelompok. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya ada materi karakteristik pembelajaran model kooperatif yang akan dijelaskan kembali oleh Agil Dila. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya memaparkan kembali materi yang kedua, yaitu karakteristik pembelajaran model kooperatif. Nah, berikut ini merupakan karakteristik pembelajaran model kooperatif. Di antaranya ada 4
4 poin. Yang pertama ini ada pembelajaran secara tim. Nah, pembelajaran kooperatif ini secara tim. Tim ini merupakan tempat untuk mencapai suatu tujuan. Nah, oleh karena itu pendidik harus mampu membuat setiap peserta didik mencapai suatu pembelajaran. Nah, semua anggota tim ataupun anggota kelompok ini harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu, kriteria keberhasilan pembelajaran ini ditentukan oleh keberhasilan tim. Nah, untuk poin yang kedua ini yaitu didasarkan pada manajemen pembelajaran kooperatif. Sebagaimana pada umumnya, manajemen ini mempunyai 4 fungsi pokok, yaitu fungsi perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan juga kolaborasi. Nah, yang pertama ini ada fungsi perencanaan, di mana menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif ini memerlukan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran berjalan secara efektif. Yang fungsi yang kedua yaitu fungsi pelaksanaan, yaitu menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif ini harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan melalui berbagai langkah-langkah pembelajaran yang sudah ditentukan, termasuk ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama. Nah, untuk poin yang ketiga itu fungsi organisasi, di mana ini menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif ini merupakan pekerjaan bersama antar setiap anggota kelompok. Oleh sebab itu, perlu diatur juga tugas dan tanggung jawab setiap anggota kelompok. Dan poin terakhir itu ya fungsi kontrol yang menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif ini perlu ditentukan kriteria keberhasilan baik melalui tes maupun non-tes. Poin yang ketiga yaitu kemampuan untuk bekerja sama. Nah, di sini keberhasilan pembelajaran kooperatif ini ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Nah, setiap anggota kelompok ini bukan saja harus diatur tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi juga ini harus ditanamkan perlunya saling membantu. Misalnya setiap anggota kelompok pasti ada memiliki orang yang pandai dan tidak. Nah, di sini peran yang pandai perlu membantu orang yang tidak pandai, seperti itu. Untuk poin yang terakhir itu poin keempat yaitu keterampilan bekerja sama. Nah, untuk kemauan bekerja sama itu kemudian dipraktikkan melalui aktivitas dan kegiatan yang tergambar dalam keterampilan bekerja sama. Nah, dengan demikian juga peserta didik perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lainnya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Agil yang sudah memaparkan materinya. Dilanjut ke materi langkah-langkah model pembelajaran kooperatif yang akan disampaikan oleh Ongki. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya pada saya untuk menjelaskan tentang langkah-langkah model pembelajaran kooperatif. Untuk langkahnya ini ada 6. Yang pertama itu menyampaikan tujuan dan motivasi siswa, yaitu guru gitu menyampaikan tujuan kepada peserta didik, kemudian memotivasinya, kemudian juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut gitu pada hari tersebut juga. Kemudian yang kedua ini menyajikan informasi. Nah, menyajikan informasi ini di mana guru menyajikan informasi kepada peserta didik dengan jalan demonstrasi atau lewat bacaan. Yang ketiga ini mengorganisasi siswa dalam kelompok belajar, yaitu mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar, di mana guru menjelaskan kepada peserta didik bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Yang keempat itu ada membimbing kelompok kerja dan belajar gitu, di mana kegiatan guru ini membimbing kelompok bekerja atau belajar ini, di mana guru membimbing kelompok belajar pada saat mereka ini mengerjakan tugas itu atau pada saat mengumpulkan informasi. Yang kelima ini ada evaluasi, di mana guru ini menyampaikan evaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok gitu, mempresentasikan hasil kerjanya. Yang keenam ini memberikan penghargaan, yaitu guru mencari cara untuk memberikan penghargaan kepada siswa baik upaya maupun hasil individu dan kelompok. Lanjut. Nah, untuk contoh langkah-langkah pembelajaran sintak dalam model pembelajaran kooperatif dalam pelajaran standar ini, untuk modul ini sama seperti yang lainnya gitu. Guru ini mempersiapkan kelas, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian
membahas tentang indikator pencapaian kompetensi gitu. Nah, untuk sintaks sendiri ini berada dalam kegiatan inti. Nah, saya ini akan menjelaskan tentang cooperative learning tipe student STEAM achievement division gitu. Yang sintaknya ini ada 5 gitu. Yang pertama itu mengamati, kedua itu menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan terakhir ini mengkomunikasikan gitu. Nah, dalam kegiatan inti ini pertama guru itu harus mengamati pada kegiatan ini, seperti menampilkan gambar dan video-video. Nah, contoh gitu. Dalam hal ini guru memberikan bagaimana latar belakang Jepang ke Indonesia dan sifat kependudukan Jepang gitu. Kemudian serta siswa ini mengamati dan mencatat hal-hal yang penting telah disampaikan oleh guru. Setelah itu, guru melanjutkan menjelaskan gambar dan video yang dilanjutkan dengan PowerPoint mengenai latar belakang Jepang ke Indonesia. Nah, yang kedua ini menanyakan setelah siswa mengamati dan mencatat hal penting serta ada beberapa hal yang kurang jelas, maka siswa bertanya kepada guru. Sebelum guru menjawab gitu, guru jangan langsung menjawab, tetapi memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jika tidak ada, guru boleh menjelaskan dan memperbaiki jawaban siswa tersebut. Kemudian yang ketiga ini mengumpulkan informasi. Nah, pada kegiatan ini pertama guru membagi siswa ke dalam sebuah kelompok yang heterogen gitu. Seperti yang dijelaskan oleh pada materi saudari Agil tersebut, harus heterogen gitu ya, berbeda-beda jenis kelaminnya, kemampuan akademiknya, agama, etnis, dan ras yang terdiri dari 4 hingga 6 orang siswa. Setelah itu guru kembali menyampaikan hal-hal yang penting gitu atau pokok mengenai materi yang telah dibahas, yaitu latar belakang kedatangan Jepang di Indonesia dan sifat pendudukan Jepang. Tujuannya agar siswa lebih paham. Kemudian guru memberikan pertanyaan. Dalam hal ini pertanyaan yang akan diberikan dalam bentuk LKPD mengenai latar belakang kedatangan bangsa Jepang dan sifat dari pendudukan bangsa Jepang. Kemudian siswa dalam kelompok ini mendiskusikan lembar kerja tersebut, dan dalam mengerjakannya siswa dapat memanfaatkan berbagai sumber, baik itu buku maupun internet gitu atau jurnal untuk mencari sumbernya. Kegiatan 4 ini mengasosiasikan. Pada kegiatan ini siswa menyimpulkan semua informasi yang telah diperoleh melalui klarifikasi data, komparasi, konsep kunci, dan sebagainya, sehingga dapat menarik suatu kesimpulan. Kemudian kegiatan yang terakhir ini mengkomunikasikan. Pada kegiatan ini siswa dalam kelompok hasil diskusinya di hadapan guru dan siswa lainnya, serta siswa dan guru memberikan tanggapan dan kelompok lainnya mencatat tanggapan tersebut. Kemudian setelah presentasi selesai dan semua kelompok telah melaporkan hasil diskusinya, maka guru memberikan kuis atau pertanyaan. Namun pada saat menjawab tidak boleh ada yang bekerja sama, dan terakhir guru memberikan penghargaan gitu kepada kelompok yang terbaik dalam memaparkan hasil diskusinya yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil kuis. Dan yang ini penutup. Nah, pada kegiatan penutup ini guru memberikan fasilitas kepada siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran yang dibahas pada pertemuan ini. Kemudian setelah menyimpulkan, guru mengajak siswa untuk merefleksikan atau menemukan hal-hal yang penting atau bermakna dari pengalaman belajar sejarah hari ini, sehingga harapannya dapat gitu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Misalnya itu menindas orang itu merupakan yang tidak baik. Setelah merefleksikan, maka guru menugaskan siswa dan kelompok untuk membuat artikel sejarah populer tentang latar belakang pendidikan Jepang. Dan terakhir menutup pembelajaran dengan ucapan salam dan berterima kasih kepada siswa serta persiapan untuk pertemuan selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Ongki yang telah menyampaikan materinya. Materi terakhir yaitu ada kelebihan dan juga kekurangan model pembelajaran kooperatif yang akan disampaikan oleh Yuli Indah. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Jadi menurut Sanjaya ada 7 untuk kelebihan model pembelajaran kooperatif ini. Yang pertama, dengan adanya model pembelajaran kooperatif ini, siswa tidak tergantung lagi kepada guru sehingga dapat menambah kepercayaan dan kemampuan siswa dalam berpikir sendiri dan menemukan informasi. Kemudian yang kedua, siswa itu mampu mengungkapkan pendapatnya dengan menggunakan kata-kata verbal dan membandingkannya
dengan pendapat orang lain atau teman yang lainnya, baik dalam kelompoknya masing-masing ataupun dalam lingkup besar di dalam sebuah kelas. Kemudian dengan adanya model pembelajaran kooperatif ini, siswa menjadi tidak egois dan mau menerima adanya perbedaan pendapat dengan temannya. Kemudian dengan adanya model pembelajaran ini juga, siswa itu mampu memperdaya atau mampu bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Semisal ketika dalam suatu forum diskusi, baik di dalam diskusi kelompok ataupun diskusi kelas, siswa itu mampu menanggung-jawabi tugas yang diberikan. Misalkan si A diberi tugas untuk mencari sumber ini, si B diberi tugas untuk mencari sumber ini. Nah, mereka harus mampu bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Kemudian yang kelima, dengan adanya model ini, siswa itu dapat meningkatkan prestasinya dan kemampuan bersosial. Nah, kemampuan sosial di sini maksudnya gimana sih caranya siswa itu mampu berinteraksi sosial baik dengan guru maupun dengan teman, minimal dengan teman satu kelompoknya. Kemudian yang keenam ini, dengan adanya model pembelajaran kooperatif, siswa ini mampu mengetahui dan mengukur sejauh mana kemampuan dirinya sendiri gitu. Kemudian yang terakhir adalah dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan informasi serta kemampuan belajar. Jadi siswa ini dapat mengolah informasi-informasi yang bersumber dari teman-temannya ataupun dari guru, sehingga dalam hal ini model pembelajaran kooperatif ini sangat cocok digunakan apabila guru ingin siswa mampu atau meningkatkan lagi kemampuan belajarnya dan juga berinteraksi dengan temannya. Selanjutnya, menurut saya juga kekurangan model ini cukup ada ya, karena memang dengan model pembelajaran ini masih membutuhkan waktu yang banyak untuk dapat si guru juga dapat memahami bagaimana si filsafat dari cooperative learning ini gitu. Jadi tidak hanya guru, tapi siswa juga harus benar-benar memahami bagaimana dari cooperative learning ini diterapkan, tapi tidak tahu esensinya harus seperti apa. Kemudian apabila informasi yang diberikan oleh guru ini tidak efektif dalam melakukan apa yang seharusnya siswa pahami, seharusnya siswa pelajari itu tidak akan tercapai. Tujuan yang akan dilakukan atau dicapai dalam proses pembelajaran itu tidak tercapai karena efektif. Nah, dalam model pembelajaran ini biasanya penilaian itu diberikan secara general kelompok, jadi tidak per individu. Jadi entah si siswa itu aktif atau tidak aktif ya, nilai itu secara general untuk satu kelompok itu ya sama gitu. Jadi kekurangannya di situ, tidak melihat bagaimana effort atau usaha dari masing-masing peserta didik gitu. Kemudian keberhasilan dari model pembelajaran kooperatif ini juga dari kelompok, sehingga memang periode waktu yang dibutuhkan itu cukup panjang. Di samping menurut saja ya, ada juga menurut Jaroli Mix dan Parker itu dalam Isjoni tahun 2009, yang mana kelebihan dari model pembelajaran ini menciptakan adanya saling ketergantungan yang positif ya, dengan teman yang satu dengan teman yang lainnya saling membutuhkan, kemudian adanya pengakuan dalam respon perbedaan antar individu, adanya siswa ini dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas, karena memang dalam proses diskusi tersebut tentunya satu siswa dengan siswa yang lain ini harus memiliki perencanaan masing-masing gitu, tidak mungkin hanya direncanakan oleh guru saja. Kemudian suasana yang rileks dan menyenangkan ini terbentuk karena adanya model diskusi ini, kemudian terjadinya hubungan yang hangat dan persahabatan yang hangat antara siswa juga dengan guru. Kemudian yang terakhir adalah siswa ini memiliki banyak kesempatan untuk dapat mengekspresikan pengalaman emosi yang menyenangkan ketika mereka belajar bersama teman satu kelompoknya. Dan yang terakhir ini ada kekurangan juga dalam Isjoni 2009, yang mana guru ini tentunya harus menyiapkan pembelajaran itu secara matang, tidak boleh asal-asalan main mengajarkan saja, tidak boleh gitu. Jadi harus melalui perencanaan yang matang. Di samping itu juga tentunya waktu yang dibutuhkan, tenaga dan pemikirannya itu lebih banyak gitu. Terus yang kedua, agar pembelajaran ini berlangsung atau berjalan lancar, maka tentunya harus dibutuhkan fasilitas, alat dan biaya yang memadai gitu. Kemudian pada saat diskusi kelompok itu biasanya ada kecenderungan topik yang dibahas itu meluas, sehingga apa? Waktu yang ditentukan itu melebihi waktu pada saat diskusi gitu. Dan biasanya ketika pembahasan sudah meluas, jadi tidak
tercapai tujuan yang sebenarnya saya ingin mengajarkan ini, tetapi ketika didiskusikan justru meluas sehingga yang akan dituju tidak tercapai. Dan yang terakhir adalah biasanya ketika diskusi atau penerapan model pembelajaran kooperatif ini ada seseorang yang mendominasi gitu dalam proses diskusi, yang mana ketika satu orang atau beberapa orang ini mendominasi, tentu yang lain akan menjadi pasif dengan berpikiran bahwa oh dia mah lebih bisa, dia mah lebih ini. Tentunya kita yang sebagai kurang bisa pasti ya udahlah saya lebih baik dia. Nah, mungkin itu untuk kekurangan dan kelebihan dari model-model pembelajaran kooperatif ini, ya manakala kita juga tahu bahwa setiap pembelajaran itu model pembelajaran itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Alangkah baiknya untuk model-model pembelajaran itu bisa dikolaborasikan untuk mencapai tujuan yang maksimal gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Yuli Indah yang telah menyampaikan materinya. Nah, untuk pemaparan materi dari kelompok 7 dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.